Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bisunnati ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini dan malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari dari cabang disiplin ilmu berkaitan dengan ilmu alah, yaitu ilmu tentang ilmu alat. Namanya alat, dia bisa digunakan bagi orang-orang yang mengerti untuk menggunakan alat tersebut. Digunakan untuk apa? Jika dia tidak mengerti menggunakan alat, maka dia tidak bisa untuk membongkar atau memperbaiki bendanya atau kendaraannya. Begitulah perumpamaan orang-orang yang ingin mendalami ilmu alah ini. Maka seharusnya dan seyogyanya bagi penuntut ilmu senantiasa dia mengulang-ulang ilmu yang telah dipelajarinya, mengulang-ulang ilmu yang telah dia dapat. Karena dengan sering mengulang, dia akan melekat ilmu itu. Dan tulislah dari apa-apa yang kita tidak tahu. Sebagaimana kaidah para ulama, qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan pena. Ikatlah, jangan sampai ilmu itu lepas, jangan sampai ilmu itu lari dari kita, maka kita harus mengikatnya dengan tulisan agar kita mudah mengingatnya, atau minimalnya membaca kembali tulisan-tulisan yang pernah kita tulis. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada malam ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Masih awal-awal bulan Dzulqa'dah, dan insyaallah kita akan masuk bulan yang mulia, bulan haram, yaitu Zulhijjah, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan bulan-bulan ini daripada bulan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan Asyharul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memilih pada bulan Zulhijjah
untuk disyariatkan menunaikan ibadah haji. Dan qadarullah ma syaa fa'al. Ya, khususnya di negeri kita ya tidak boleh untuk pergi ke sana karena dikarenakan wabah yang melanda di seluruh dunia. Namun syariat Islam tidaklah akan punah, tidaklah akan sirna, senantiasa berlaku, senantiasa akan kembali menemui bulan-bulan itu selama kita masih hidup. Begitu juga walaupun ibadah haji tidak bisa dilaksanakan bagi kaum muslimin pergi ke tanah haram. Akan tapi ada suatu ibadah yang sangat agung, yaitu untuk berkurban. Untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang Allah uji kecintaannya, ketaatannya kepada Allah untuk menyembelih anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menguji nabinya, rasulnya untuk diperintahkan untuk menyembelih putranya, dan Allah Subhanahu wa taala ganti putranya dengan seekor gibas kambing. Maka kita disuruh untuk meneladani sunnah tersebut dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar hambanya melakukan sembelihan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kalian untuk Rabb kalian. Kita melakukan salat yang kita letih-letih untuknya, yang kita capek-capek untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wala riya'an wala sum'an. Dan kita juga disuruh untuk melakukan sembelihan, yaitu kurban pada waktu yang ditentukan setelah sholat Idul Adha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan ayat yang lain, Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, hidupnya kita semua, hidup kita di dunia ini, dan mati pun kita, ataupun kita berjihad di medan perang, ataupun kita membela agama Allah, matinya kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena negara, bukan karena ormas atau yang lainnya. Untuk Allah semata hidup kita, karena kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya senantiasa mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya ikhwah wa ayatul akhwat, kami mengajak sebelum kita masuk pelajaran, kami dari panitia Idul Adha mengajak untuk berkurban bersama kami di tempat pelosok dan jauh dari kota, di Krucil sana, daerah Tembelang. Alhamdulillah, ini yang ketiga kali program kami dan yang kedua kalinya di tempat yang sama. Ini program yang ketiga kali, 3 tahun, alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kemudian yang kedua kalinya di tempat yang sama. Sebelumnya kita di Tengger, di minoritas Islam di sana, kita tebarkan kurban di sana. Alhamdulillah dakwah kita pun sudah masuk di sana, dan rata-rata
ya sebagian besar penduduknya kenal dengan kami, dan sebagian juga kami menyaksikan ya mereka masuk Islam dan bahkan satu keluarga. Ini yang kedua adalah di Tambelang, yaitu Kucil. Bagi antum yang ingin bergabung sama kita, ya kami ucapkan ahlan wa sahlan untuk yang mengikuti, mungkin mau melihat di sana, ya, berpartisipasi. Dan Anda mohon untuk disebarkan ya flyernya yang sudah kami buat kepada kerabat-kerabat sanak taulan, ya, untuk yang mendapatkan informasi tersebut. Nah, itu sekedar mukadimah dari Ana sebagai pembina dan sebagai ketua, sekaligus minimal ya doa, ya, minimal doa dan bantu ya untuk orang-orang melakukan kebaikan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dengan hadis yang sahih, "Man dalla ala khairin falahu ajru mislu fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, lalu orang tersebut mengerjakan, mengikuti apa yang telah dia sampaikan, apa yang telah diajarkan, maka pahalanya sama seperti ya yang seseorang itu mengerjakannya. Nah, barakallahu fiik. Baik, sekarang kita na'ud ila darsana wa nuwasil darsana fima yatabaqqa min ad-durus wa an ila safha 92 di halaman 92 fi darsi as-sadis ashar, itu fi darsu as-sadis ashar, di pelajaran ke-16. Nah, wa al-awwal kamal ada ana aqra'u awalan summa ittabi'uni kama qultu. Nah, wa ana aqra'u awalan summa antum ya ittabi'uni kama qara'tu lakum. Nah, paham dong? Fahimna. Baik. Ad-darsus sadis ashar. Ad-darsu sadis ashar. Jama'atan ya ikhwah. Nah. Ad-darsus sadis ashar. Ad-darsus sadis ashar. Nah. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Ana karir jama'atan ikhwah. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Muhammad. Hiya li ya Ustaz. Muhammad. Hiya li ya Ustaz. Al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadida hiya lak. Al-mudarris. Ya jamilatun jiddan. Hadhil kutubul jadidah hiya lak. Nah, Muhammad la hiya li Hamidin. Muhammad la hiya li Hamidin. Karir ya akhwah. Muhammad la hiya li Hamidin. Muhammad la hiya li Hamidin. Al-mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwan? Al-mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwan? Karir ya ikhwan. Al-mudarris. Aina dafatirukum ya
ikhwan. Al-mudarris. Aina Aina dafatirukum ya ikhwan. Ya ikhwan. Ali. Hiya huna ala hadzal maktab. Ali. Ali. Hiya Hiya huna ala hadzal maktab. Ana ukarrir maratan tsaniyah ikhwan, istami'u jayidan. Summa karriru. Ad-darsus sadis ashar. Ad-darsus sadis ashar. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad? Al-mudarris. Al-mudarris. Hadhil Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammad? Muhammad. Hiya li ya Ustaz. Muhammad. Hiya li ya Ustaz. Al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidah. Ahiya lak? Al-mudarris. Al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubu jadidah. Ahiya lak? Ukarir ya akhwa, kariru. Al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidah. Ya, intabihu. Wa hadhil kutubul jadidah. Ahiyalak. Al-mudarris. Ya jamilatun jiddan. Wa hadhihi al-kutubu jadidah. Ahiyalak? La. Hiya li Hamid. La. Hiya li Hamid. Al-mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwan? Al-mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwan? Ali. Hiya huna ala hadzal maktab. Ali. Huna. Hiya huna ala hadzal maktab. Nah. Fahimtum ya ikhwan? Fahimna insyaallah. Nah. Afdal qabla ana a'murukum ana saubayyin ba'd kalimat allati ra'aitu ini fihi gharibah. Nah. Ad-darsus sadis ashar, pelajaran yang ke-16. Hadza ikhwa, intabihu, unzuru ila al-kitab, unzuru ila kutubikum. Lam huna ikhwa, lamul harfun jar. Lam harfun jar. Itu lam di sini adalah lam huruf jar yang sebagaimana kita sudah pelajari. Dan di sini adalah menunjukkan untuk kepunyaan, kepemilikan. Lam seperti lillahi ma fis sama, seperti qaul ta'ala lillahi ma fis samawat. Lillah itu kata ilahun dan lam, kepunyaan Allah. Nah, lillahi ma fis samawati wal ardh, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini adalah kepunyaan. Lam misalkan li abun wa ummun, atau li abun ya wa ummiyan, misalnya seperti itu. Atau li kitabun wa qalaman, seperti itu. Jadi aku memiliki kepunyaan, aku memiliki pulpen dan atau buku dan 2 pulpen. Nah, seperti itu. Dan ini adalah kepunyaan. Lam disebut dengan bahasa Arab adalah lamul milki, ikhwah. Lamul milki, kepemilikan. Ya. Kalau belum bisa bahasa Arab nulisnya, pakai bahasa Indonesia aja dulu. Yaitu lam, di situ faedahnya adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan.
Situ kita lihat Al-Mudaris berkata, liman hadhil aqlamu ya Muhammad, liman. Man huna ya ikhwah, kama darasna fil awal fi hadal kitab, man hada lil aqil. Ya. Man di sini adalah untuk yang berakal. Berarti adalah menanyakan seseorang. Menanyakan orang, bukan menanyakan hewan dan bukan menanyakan tumbuhan atau benda. Ya. Man di sini adalah menanyakan manusia yang berakal. Karena manusia adalah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berpikir, dapat menelaah, berpikir ya, dalam menelaah sesuatu, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti di sini man adalah untuk yang akil. Ya. Adapun yang ghair akil seperti tadi tumbuhan, hewan, benda-benda ini tidak boleh menggunakan man. Tidak boleh menggunakan man. Ya, dan juga orang gila enggak masuk juga man. Karena dia apa? Tidak berakal. Liman hadil aklamu ya Muhammad. Lihat di situ makanya nanya orang Muhammad. Ya. Memanggil orang. Liman. Ya. Jadi menunjukkan apa? Kepunyaan sesiapa ini. Ya, milik siapa ini? Ya. Pena-pena ini wahai Muhammad. Ya, pena-pena ini wahai Muhammad. Muhammad menjawab ya pertanyaan gurunya, milik siapa? Artinya milik siapa pena-pena ini wahai Muhammad? Maka Muhammad menjawab, hiya li ya Ustaz. Kan kepemilikan. Hiya li, lam harfun jar, kemasukan domir anna. Masih ingat? Harfun jar ya ditambah dengan domir anah jadinya li. Harfun jar lam kemasukan domir ana menjadi li. Hiya li ya Ustaz. Misalkan seperti itu, li ya. Kalau lam kemasukan domir anta, laka. Ini kan sudah dulu kita belajar tasrif, ingat-ingat ya. Nah, dulu kita sudah tasrif ke bawah seperti lahu, lahuma, lahum, ya, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li. Nah, jadi ana, li, ya, li kemasukan domir ana jadi li. Nah, kemudian Mudaris bertanya lagi, hiya jamilatun jiddan. Hiya itu balik kemana? Ke pulpen. Makanya kalau belajar baca kitab itu harus urut, ya, harus apa namanya nyambung, ya harus nyambung dengan konteks sebelumnya, Hiya jamilatun jiddan. Hiya balik ke pulpen. Hiya itu domir, ya balik ke pulpen. Kenapa dengan hiya Ustaz? Kan itu pulpennya banyak. Aklam itu jamak dari kolam. Ya, dari kata kolamun artinya satu, pulpen. Aklam adalah pulpen-pulpen atau pena-pena. Jamak taksir namanya apa? Jamak taksir. Kok boleh Ustaz pakai hiya? Iya, karena dia tidak berakal. Boleh menggunakan hiya. Ya, boleh menggunakan hiya karena dia tidak berakal. Walaupun dia jamak, domir dihukumi perempuan, satu perempuan. Ya, sekali lagi jamak yang tidak berakal, jamak taksir yang tidak berakal dihukumi perempuan. Hiya. Ya, hiya jamilatun jiddan.
Maksudnya pulpen tersebut atau pena-pena tersebut sangat indah sekali. Wahadil kutubul jadidah. Lihat di sini. Anda perhatikan kalimat yang berikutnya sebagaimana tadi Anda jelaskan. Wahadi, ini hadi apa? Isim isyarah lil qarib li muannas. Hadi adalah, ingat-ingat pelajaran yang awal-awal ini. Isim isyarah untuk bilangan 1 dan untuk perempuan. Lihat al-kutubu. Al-kutubu ini jamak taksir. Ya, banyak mananya. Kalau secara kaidah sebenarnya nggak boleh, ya. Kalau dia jamak harus jamak. Ya, misalkan Muhammaduna shaimuna. Kalau dia jamak. Pernah ingat yang Anda pernah ajarin ini antara sama mubtada dan khobarnya, atau Muhammadun shaimun. Nah, ini satu, kalau satu maka khobarnya harus satu. Ingat itu pelajaran yang sudah Anda berikan. Nah, ini beda. Wahadil kutubu. Ini hadis 1 bilangannya untuk perempuan. Al-kutubu jamak. Ya, lebih dari 2. Ya, kitabnya banyak, kutub. Mufradnya adalah kitabun. Musananya adalah kitabani. Jamaknya adalah kutub. Nah, kenapa boleh ini, Ustaz? Boleh. Karena dihukumi apa? Karena dia dihukumi perempuan. Jamak taksir yang tidak berakal dihukumi perempuan. Maka naatnya lihat di situ al-jadidatu. Al-jadidatu itu naatnya. Seharusnya naatnya juga harus jamak. Ya, maka dalam hal ini dia ya keluar dari kaidah yang semestinya. Maka naatnya boleh bilangannya 1 untuk perempuan. Maksudnya mufrad muannas. Seharusnya kan jamak juga. Tapi ini tidak. Karena kenapa? Karena kitab ini adalah jamak taksir yang tidak berakal. Maka boleh menggunakan naatnya ataupun khobarnya ataupun mubtadanya itu ya bilangan 1 dan untuk perempuan. Fahim tuh ya ikhwah? Fahimna Ustaz. Yang lain? Fahim tuh Ustaz. Bingung ya? Belum Ustaz. Ini dulu sudah. Coba ingat-ingat. Yang dulu ana ajarkan mubtada khobar. Coba Ridho. Gimana? Definisinya dulu Ustaz ya. Ya, coba ingat-ingat. Mubtada adalah isim makrifat di awal kalimat. Isim makrifat itu dibagi menjadi 5. Ada dari isim a'lam, alif, isim yang diawali dengan alif lam, isim domir, kemudian ada isim yang diidofahkan atau kaidah mudhof wa mudhofun ilaih, isim isyarah. Itu yang sudah diajarkan oleh Ustadz Syakur. Yang belum diajarkan ada 2. Ada munada, satunya ana lupa. Kemudian khobar itu adalah isim nakiroh atau isim zohir. Kemudian bisa juga isim syarat. Nah, itu yang ana Ustaz untuk kaidah mubtada. Apa? Khobar isim apa? Isim syarat. Isim nakiroh Ustaz. Isim nakiro terus apa? Zohir atau? Isim nakiroh atau isim zohir. Tadi apa lagi tadi? Isim syarat. Nggak ada. Nggak pernah jelasin gitu. Atau sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ya Ustaz. Naam, sibhul jumlah. Ya, nah. Ana dulu nyatetnya ada isim syarat Ustaz. Nggak ada isim syarat, nggak ada. Bukan ya Ustaz? Ya. Kalau ada. Oh ya, naam Ustaz. Sibul jumlah. Ya, khobar bisa dalam bentuk sibul jumlah yang menunjukkan kata tempat. Terus sibul jumlah itu bukan menunjukkan tempat. Sibul jumlah itu adalah dia menyerupai jumlah. Nanti aja, intinya itu belum Anda jelaskan. Oh, bukannya tempat ya. Salah itu. Terus kemudian
untuk kaidah mubtada dan khobar itu ada 2. Pertama, harus sama jenisnya. Kalau Maksudnya sama jenisnya di sini adalah kalau perempuan, ya, subjeknya perempuan, maka predikatnya harus perempuan. perempuan. Ingat-ingat ini, ya. Kalau subjeknya perempuan, maka predikatnya harus perempuan. Kalau subjeknya laki-laki, maka harus predikatnya harus laki-laki. Nah, terus Kemudian bacakan lagi. kemudian kaidah umum yang kedua itu adalah harus sama dengan jumlahnya. Nah, lihat, perhatikan, kalau jumlahnya itu 1, ya kan, subjeknya jumlahnya 1 atau bilangannya 1 atau menunjukkan arti 1, menunjukkan makna 1 maksudnya, maka predikatnya pun sama. Makanya tadi Ustaz jelaskan Muhammadun ini kan 1 orang, laki-laki, maka predikatnya harus 1 orang juga, soimun, ya, laki-laki, ya, bukan soimatun, nggak boleh. So Muhammadun soimun, ya, dia laki-laki, bilangannya 1, bukan juga soimun, ini laki-laki mudzakkar dan bilangannya 1. Terus Ridho? Yahfi Ustaz, itu yang anak. Yahfi. Terus perhatikan ini yang lain. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Yang pertama kan dari konteks percakapan kita, lihat di situ dari awal, makanya harus nyambung, lihat di sini. Liman hadhihi. Hadhihi itu isim isyarah, ya kan? Isim isyarah untuk perempuan. Perhatikan. Fokus. Perempuan 1 orang, hadhihi 1 untuk bilangan 1, hadhihi. Kita lihat itu, hadhihi itu 1 kan, itu subjeknya. Itu 1 untuk perempuan. Kemudian lihat itu, al-aqlamu itu bukannya apa? Bukannya 1, itu jamak. Lebih dari 1. Aklam. Dari kata apa Ustaz? Dari kata qolamun. Itu mufradnya. Kata bilangan 1-nya qolamun. Seharusnya kan, ya kan, hadza qolamun, sebenarnya gitu kan. Hadza qolamun sebenarnya. Tapi ini pakai hadhihi. Hadhil aqlamu. Boleh Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena itu pulpen itu atau itu menggunakan jamak taksir. Kan udah belajar jamak taksir apa? Jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Yang keluar dari jamak mudzakkar salim dibuang atau buangan dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Maka disebut oleh para ulama nahwu adalah jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, jamak yang tidak beraturan ini dihukumi perempuan. Maka lihat itu hadhihi. Dihukumi perempuan 1 malan. Ya enggak? Paham? Belum? Kemudian lihat di situ. Kalimat berikutnya. Muhammad. Liman. Lihat di situ. Liman hadil aklam. Punya siapa atau milik siapa pulpen-pulpen ini? Lihat, seharusnya kan pakai apa? Pakai jamak. Ya, ima pakai hunna kalau perempuan ya, atau pakai hum. Ya kan? Tapi ini pakai hiya 1. Hiya li, maksudnya pulpen itu milikku, padahal itu jamak. Hiya itu 1 orang perempuan. Ya gak? Ngantuk padahal. Nah, Ustaz. Tidur aja kalau ngantuk. Yang lain mana nih parahnya? Insyaallah paham Ustaz. Nah, itu maksudnya Ustaz. Kemudian, nah itulah makanya banyak bahasa Arab tuh indahnya seperti itu uslubnya. Kemudian lihat lagi, mudaris. Hiya jamilatun jiddan, maksudnya pulpen itu
sangat indah sekali. Padahal kan pulpen banyak. Tapi ya bahasa Arab boleh cukup hiya. Satu dengan satu domir untuk perempuan. Hiya itu untuk dia satu orang perempuan. Ingat-ingat. Dia itu adalah satu orang perempuan. Kalau huwa, dia satu orang laki-laki. Maka di sini boleh hiya. Padahal itu hiya itu kembali ke pulpen atau pena-pena itu. Hiya jamilatun jiddan. Pulpen tersebut atau pena-pena tersebut sangat indah sekali. Nah, maka adin juga sama nih. Wahadil kutub, dan buku-buku ini, padahal bukunya banyak, bukan hanya satu. Buku-buku ini, lihat, hadhihi itu satu untuk perempuan, hadhihi. Kalau gampangnya gini deh, hadhihi Fatimatu, seharusnya gitu kan, hadhihi Fatimatu, atau hadhihi sayyaratun, hadis satu untuk perempuan, sayyaratun satu juga perempuan, dihukumi perempuan sayyaratun, Fatimatu. Tapi indah ini, wahadhil kutub, dan ini buku-buku. Padahal bukunya banyak, lebih dari satu. Nah, karena ini kenapa boleh saat? Boleh. Kenapa? Karena ini adalah jama taksir. Tidak berakal. Kitab itu berakal atau tidak? Nah, Tidak berakal, Ustadz. Tidak, Ustaz. berakal. Buku itu nggak berakal. Sampai mengatakan buku berakal, majnun. Ya, nggak ada buku itu yang berakal. Makanya menggunakan hadhihi. Nah, boleh. Kan kitabnya banyak saat. Iya, kitabnya banyak itu kutub. Makanya jamak. Bukannya mufrad, bukannya musanna, bukannya bilangan satu atau bilangan dua. Ini bilangan lebih dari dua. Kitab-kitab. Tapi cukup boleh menggunakan hadhihi. Satu untuk perempuan hadhihi ini gitu. Kemudian lihat itu sifatnya. Al-jadidah, kitab-kitab yang baru. Seharusnya tuh kalau jadid zamannya itu judud ya. Jadid itu zamannya apa? Jududun. Ya. Tapi nggak pakai itu. Cukup pakai mufrad bilangan satu perempuan. Jadi datu mana saat menunjukkan perempuan? Tuh ada tak marbutoh. Ada tak yang bulat itu. Itu satu untuk perempuan. Naatnya boleh untuk satu perempuan. Padahal sifat yang disifati itu harus sama. Harus sama dari sisi jenis dan bilangannya. Masih ingat nggak? Masih, Ustaz. Masih, Ustadz. Nah, antara sifat yang disifati itu harus sama jenisnya. Kalau dia perempuan harus perempuan, kalau laki harus laki-laki, dan bilangannya pun harus sama. Kalau bilangannya satu harus satu, bilangannya dua harus dua, naatnya juga yang disifatinya juga harus dua. Kalau jamak lebih dari dua, begitu juga yang disifati juga harus jamak, yang mensifatinya juga harus sama. Tapi ini berbeda dengan kaidah yang asal. Ini yang disifatinya itu jamak, kutub, buku-buku. Tapi sifatnya cuma satu. Jadi datun, jadi datu. Satu perempuan tapi. Boleh saat boleh. Kenapa? Karena itu jamak taksir. Jamak taksir dihukumi oleh para ulama, dihukumi perempuan satu orang, satu perempuan. Paham? Paham, Ustaz. Nah, paham ya? Ridho, Ustadz lagi malas nulis, dan antum aja nulis di situ. Pokoknya Ustadz udah jelasin. Baik. Lihat lagi, lihat di sini. Ahiyalak ini adalah harfun istibham. Sebagaimana kata hal sama. Ahiyalaka, iya. Hiya ini balik lagi sekali lagi balik kepada kitab. Ahia, apakah buku-buku? Nah, kembali lagi nih balik seperti kaidah awal. Hiya laka
apakah buku-buku tersebut, buku-buku yang baru itu milikmu? Seharusnya kan nggak boleh ya gitu kan. Seharusnya kan jamak juga karena kutub ini lebih dari 2. Kitabnya lebih dari 2. Banyak bukunya. Seharusnya harus jamak juga, ya harus hum, ya kan. Tapi enggak. Yang benar malahan begini. Dalam bahasa Arab adalah yang benar malahan begini. Ahia, nggak boleh ahum laka, salah. Atau ahunna laka, salah. Kenapa salah? Karena ini jamaknya tidak berakal kecuali atau haulai tullabun jududun. Misal gitu. Mereka adalah para murid baru. Ahum zumalaukum, ahum jumalauka, apakah mereka baru ahum? Ahum zumalauka, apakah mereka teman-temanmu? Itu baru disesuaikan. Tapi kalau ini enggak, walaupun ini jamak, walaupun ini maknanya lebih dari 2, itu kitab-kitab, akan tapi ini domir yang kembali kepada kitab itu cuma 1. Hiya. Ahiyalaka, haiyalaka, apakah buku-buku yang baru itu milikmu? Boleh, Ustaz, boleh. Kenapa? Karena itu jamak taksir, tidak berakal, dihukumi 1 perempuan. Paham? Paham, Ustaz. Masih belum paham nggak sih? Ana paham insya Allah, Ustaz. Yang Yang lain, lain? apakah masih belum paham? Ana coba bantu tulis. Ya, insya Allah paham, Semua Ustaz. paham. Kalau masih belum paham bisa tanya langsung ya, jangan sungkan-sungkan ikhwan ataupun akhwat. Mumpung masih ada diskusi di sini, mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Berarti kan pakai hazi. Berarti kalau pakai tilka juga bisa, Ustaz, karena dihukumin perempuan ya. Tilka Iya, haulai itu. Iya, boleh. Pakai tilka kapan? Kalau itu isyarahnya dalam untuk lil ba'id, untuk jarak jauh. Iya kan? Ini kan pakai jarak dekat. Ya kan bedanya apa? Tilka dan hadhihi. Tilka itu untuk isim isyarah yang jauh. Hadhihi isim isyarah yang dekat gitu. Ini kita lihat konteks percakapannya. Karena lanjutkan, nanti baru Ana kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Muhammad, la. Kan bertanya ini gurunya, apakah buku-buku yang baru ini milikmu? Ya kan? Ahiyalaka, la. Hiya li Hamid. Bukan, itu bukan bukan milikku maksudnya. La, boleh begini atau hiya ya laisa li, boleh juga. Atau hiya laisat li, boleh. Itu juga bukan milikku. Atau itu la, boleh juga, itu udah paham. Boleh juga. Atau ditambahkan juga la hiya laisat li, itu juga tambah bagus. Begini juga boleh. La, ya. Hiya, lihat. Di situ lagi sekali lagi, kembali lagi. Hiya. Ya, bukan hum, bukan hunna. Tapi hiya li Hamid. Buku-buku itu milik Hamid. Ya, buku-buku itu milik Hamid. Cukup menggunakan hiya. Kalau pakai hunna gimana, Sat? Boleh. Kalau itu jamaknya jamak taksir yang tidak berakal. Berikutnya al-mudarris. Aina dafatirukum? Aina dafatirukum ya ikhwan? Nah, ini lihat sini. Guru bertanya lagi, di mana buku-buku? Ini banyak nih, dafatirukum.
dafatirukum. Ini berakal, kumnya ini berakal. Daftarun ketemu domir antum. Antum itu berakal. Maksudnya yang berakal itu manusianya, antumnya itu, bukannya bukunya. Di mana buku-buku kalian, kaliannya itu yang berakal. Nah, maka samakan, ya ikhwan, kalian, ya ikhwan, ya kan? Nggak boleh. Aina dafatirukum, ya akhi, nggak boleh. Akhi itu satu orang. Akhi itu satu orang. Wahai saudaraku. Kalau kan ini kum, aina dafatirukum ya ikhwan. Ikhwan itu jamak dari akhi. Yang disesuaikan. Kumnya. Bukan dafatirukumnya ya. Tapi kumnya, antumnya. Bukannya bukannya bukunya, bukan. Akan tapi antumnya. Yang menyesuaikan itu antum dengan ya ikhwan. Ya ikhwannya menyesuaikan antumnya, bukannya bukunya ya, sekali lagi. Tapi antumnya. Ya. Ali hiya huna. Lihat, dafatir jama dari daftarun. Mufradnya daftarun, jamanya dafatirun. Ya, jamanya apa? Dafatirun. Pemasukan domir antum menjadi jadi dafatirukum. Lihat pas jawabnya Ali apa? Hiya. Buku-buku itu hiya. Yang tadi Ustaz jelaskan itu kembali lagi. Karena itu jamak yang tidak berakal, jamak taksir. Cukup menggunakan hiya. Hiya huna. Buku-buku tersebut di sini. Ala hadzal maktab. Di atas meja ini. Nah, sampai sini ada yang bertanya, silakan. Dari Ikhwan Abu Awad ada yang mau ditanyakan? Rufon nanti ada yang tanya nanti kalau mau tanya. Afwan Ustadz, mau tanya. Nah. Berarti ini untuk yang tidak berakal semua jenis ya Ustadz? Iya. Untuk yang berakal tetap menggunakan taksir ya. ini. Jamak taksir ya. Oh ya. Bukannya jamak taksir yang tidak berakal, bukan jamak muannas salim. Karena juga ada jamak muannas salim tidak berakal nanti. Ya. Itu ini kalau jamak taksir. jamak muannas salim yang tidak berakal itu kaidahnya tetap menggunakan haulai Ustaz. Isim isyarahnya. Isim isyarahnya enggak. Kalau yang tidak berakal ya pakai hadhihi. Oh, nah, Ustaz. Sama pakai hadhihi. Maksudnya dia nanti naatnya bisa sama. Misalkan gini. Hadhihi as-sayyaratu al-jadidatu. Sama. Naatnya itu sama. Ya jamak ya. Kalau itu isim Allah itu jamak muannas salim. Oh, Dia tidak berakal jamak. Sayyarah kan tidak berakal kan mobil. Contohnya hadhihi, ini subjeknya. Hadhihi as-sayyaratu, ini jamak muannas salim. Al-jadidatu, ini juga jamak muannas salim. Boleh nggak saat gini? Hadhi sayyaratu al-jadidatu, nggak ada matnya, nggak ada, bukan jamak muannas salim. Ya boleh aja, tapi yang sesuai kaidah yang tadi yang pertama. Karena itu ya. Bedanya itu ya. Nah, ada yang lain, ada kesulitan enggak? Belum masuk ini. Ustaz Syakor, anak izin bertanya Ustaz. Kalau berdasarkan di kitab Durusul Lughah, si penulis ini merujuknya itu menggunakan kaidah hazihi
itu diperuntukkan untuk jamak taksir yang goiro akil, ya goiro akil. Berarti lebih baik ketika kita membuat kalimat atau ketika kita atau bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab, ketika kita menggunakan jamak taksir goiro akil, maka lebih baik kita menggunakan hadhihi saja ya. Kalau kita merujuk pada kitab ini ya, terutama pada Ad-Darsus Sadisa Asyara. Karena Anda lihat memang ini rata-rata itu pasti subjeknya atau isi makrifah isyarahnya itu selalu jatuhnya menggunakan hazi, jarang menggunakan ulaika. Apakah seperti itu, Ustaz? Bukan ulaika salah. Salah. Oh ya, salah, Ustaz. Ya pasti salah untuk. Nah, itu untuk manusia. Untuk yang berakal, Ustaz. Nah iya, yang boleh apa? Yang boleh itu ulaika itu untuk enggak, yang boleh apa berarti? Kan yang Ustaz boleh jelasin tadi gitu. Yang boleh apa tadi? yang boleh hazihi, Ustaz. Satu lagi, ada lagi apa? Hazihi tilka, oh ya itu mufrad juga ya, hazihi tilka terus. Iya, tadi sama tilka itu doang dua. Oh, hazihi dan tilka. Oke, Ustaz. Iya. Jadi hadihi dan tilka. Kenapa, Ustaz? Karena itu dihukumi kan tadi, Ustaz. Ini penegasannya antum tulis. Karena jamak taksir yang tidak berakal dihukumi satu perempuan. Oh, gitu. Itu yang dicatat itunya. Dihukumi satu perempuan. Satu perempuan boleh pakai isyarah, isim isyarah yang dekat maupun yang jauh. Gitu loh. Itu penegasannya di situ kaidahnya. Bukan niat kaidah yang di situ, yang di mana, yang di buku ini nggak ada dari Ustadz itu. Jadi satu jamak atau jamak taksir yang tidak berakal dihukumi satu perempuan. Itu loh. Itu yang ditulis, bukan niat di situ, nggak ada kaidahnya di situ. Oh, nah, Ustaz. Kenapa? Jadi boleh dipakai isim isyarah yang dekat maupun yang jauh. Isim isyarah yang dekat mana? Pakai hada. Salah kan, dihukumi satu perempuan. Berarti hadihi. Boleh pakai isyarat jauh, isim isyarat yang jauh boleh. Mana dihukumi perempuan? Tilka. Itu. Tapi ini penulis sedang menjelaskan percakapan bahwasanya bendanya ada di sini gitu, nggak jauh. Yang lain ada? Pak Saroni, paham Pak Saroni? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mau nanya. Tanya aja, tanya, nggak usah. Mau nanya ini. Iya, silakan. Kalau tadi kan kalau yang untuk kata tenju dekat tadi hadi. Terus kemudian yang agak jauh tilka. Maksudnya tilka kan. Itu yang untuk satu orang kan. Kalau yang untuk dua orang, Ustaz, tadi kan yang ini kan jamak, yang untuk dua orang udah Hatani seperti gitu. Udah ketinggalan Pak Saroni, ketinggalan kereta. Sudah lama udah Anda jelasin. Sudah Enggak, maksudnya jelas. Kalau ini. Maksudnya gimana? Ya, sesuaikan. Sesuaikan. Hadani kitabani. Maksudnya yang untuk yang jamak ini kan. Enggak boleh kan. Yang jamak itu ya harus jamak, nggak boleh pakai dua. Bagaimana sih? Enggak, yang tadi kan hadihin tadi kan mufrad tunggal kan, Ustaz. Kemudian ketemu al-kutubu ini kan jamak, Ustaz. Jamak taksir. Jamak taksir. Kalau hadi ini kan orangnya kan satu, Ustaz. Ya, kalau dua orang gitu maksudnya. Apa? Hatani gitu maksudnya. Ustaz. Enggak boleh. Bolehkah? Enggak boleh. Enggak boleh. Kan tadi itu cuma untuk satu orang yang perempuan.
Anda perhatikan ini kan tadi Anda suruh tulis kaidahnya itu jamak taksir, ditulis jamak taksir yang tidak berakal dihukumi satu perempuan. Dihukumi satu perempuan. Iya. Itu kaidahnya. Kalau dua nggak boleh, kan dihukumi satu perempuan. Baik subjeknya harus satu perempuan, baik naatnya atau sifatnya juga kalau mau ikut sifat satu perempuan gitu. Itu kaidahnya itu yang dicatat itu. Jamak taksir yang tidak berakal dihukumi atau apa bahasanya? Dihukumi dia sebagai satu perempuan. Satu itu bilangan, satu dan jenisnya perempuan. Itu ya dua nggak boleh. Udah jelas itu kaidahnya. Sampai sini paham? Yang lain? Bisa Ustaz, paham Ustaz. Paham ya? Iya, itu yang anak kasih itu kaidahnya, bukan yang di sini nggak dijelaskan. Jadi anak yang menjelaskan itu yang dicatat ya. Jadi kalau udah tahu gitu, dua gimana Ustaz? Nggak boleh. Jamak aja ikutin jamak nggak boleh. Misalkan ya al-kutubu al-jududu nggak boleh. Atau ini ganti haula'il kutubu al-jududu nggak boleh, salah. Kenapa salah Ustaz? Haulai untuk orang yang berakal. Ingat dulu awal-awal udah dipelajari haula adalah untuk yang berakal. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Haula nggak boleh. Gitu. Jadi harus yaitu makanya tadi dihukumi satu perempuan. Ya, itu kan hadis satu bilangannya. Kan dia perempuan. Ya, bukan laki-laki. Hadis isim isyarah untuk perempuan maksudnya. Begitu juga naatnya nggak boleh al-jududu, haram hukumnya. Kenapa? Ya nggak boleh karena itu kitabnya nggak berakal. Maka beda nanti dengan yang di bawah ini. Sekarang sebelum kita masuk ke contoh, kita baca dulu. Ridho panggil temannya. Baca dulu. Naam, Ustaz. Tafadhol Ahi Amri. Iqra. Ad-darsus sadis asyar. Yang itu. Ya, bawahnya langsung. Yang bagus bacanya seperti tadi yang Anda baca. Al-mudarris. Liman hadhil aqlamu ya Muhammad. Muhammad. Hiya li ya Ustad. Tarjim. Guru. Milik siapa pena-pena ini ya Muhammad? Wahai Muhammad. Muhammad. Dia pena-pena ini milik saya ya guru. Ya Ustad. Dosen ya Ustad. Wahai dosen. Al-mudarris guru. Mana wahai dosen mana? Ustad ku dosen. Guru ya Ustad. Guru. Nah, sampai situ hasbuk. Yang lain? Naam Ustaz. Tafadhol Mas Aji. Ahi Aji. Tafadhol. Nah, insyaallah. Al-mudarrisu hiya jamilatun jiddan wa hadhil kutubu jadidatu ahiyalak Muhammad la hiya li Hamidin. Al-mudarris aina dafatirukum ya ikhwan Ali hiya huna ala hadzal maktabi. Ustaz. Halo? Tarjim Ahi. Oh ya. Al-mudaris ya jamilatun jiddan. Pulpen itu sangat bagus sekali. Dan buku baru ini siapa yang punya? Ahiyalak Muhammad
La. Hiya li Hamidin. Tidak, dia punyanya Hamid. Al-mudaris. Hasbuk. Yang lain? Tafadhol ahi Sahroni. Pak Sahroni, tafadhol. Pak Sahroni, tafadhol. Tafadhol ahi ada. Tafadhol Pak Sahroni. Yang Muhammad itu. Al-mudaris. Yang mudaris. Aina dafatirukum ya ikhwan. Pelajar, di mana buku-buku? Pelajar. Apa mudaris apa? Guru. Nah. Guru. Di mana buku kalian? Ya. Itu jamak apa? Terjemahannya. Di mana buku-buku pelajaran kalian? Ya. Buku-buku kalian. Buku-buku kalian ya. Di mana buku-buku kalian, wahai para anak-anak ya, wahai para laki-laki, saudara? Ali hiya huna ala hadal maktabi. Ali, dia di sana di atas meja. Di sini. Hadal. Huna itu di sini. Oh iya. Dia di sini di atas meja. Di atas meja ini. Di atas meja ini. Hada ya, Ustaz. Nah. Lihat itu aina dafatirukum. Ya, bacanya yang bagus ya. Aina dafatirukum ya ikhwan. Aina dafatirukum ya ikhwan. Gitu ya, dengan tanda tanya, Di mana buku-buku kalian atau buku tulis? Kalau daftarun itu buku tulis ya. Beda dengan kitab. Aina dafatirukum ya ikhwan. Di mana buku-buku tulis kalian wahai ikhwan? Ikhwan itu ya saudara-saudara gitu. Akhun, jama dari akhun. Baik, coba kasih kesempatan yang akhwat. Yang bagus bacanya. Udah pelajaran 16 ini loh, masih bacanya kok. Bacanya yang bagus ya. Kan udah dibacain tadi. Silakan. Ya, na'am, tafadholi uhmita. Hukum awal. Ya, enggak, masih percakapan dulu. Oh, masih percakapan ya? Oh ya, na'am, Ustaz. Tafadholi uhmita, silakan baca percakapannya. Al-mudaris. Dari ad-darsus sadis asyar, dari situ. Ad-darsus sadis asar. Nah. Al-mudaris. Liman hadihil aklamu ya Muhammad. Aklam. Itu ada matobi itu aklam. Nah. Liman hadihil aklamu ya Muhammad. Hiya li ya Ustad. Punya siapa? Hiya li ya Ustad. Hiya li ya Ustad. Ustad. Nah. Punya siapa pena-pena ini, wahai Muhammad? Pena ini punyaku, wahai guru. Nah. Ba'daha. Selanjutnya. Tafadholi Wica. Naam. Al-mudarris. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadhil kutubul jadidah ahyalak. Muhammad. La. Hiya lihamidin. Al-mudarris. Terjemahkan. Oh, naam, Ustaz. Al-mudarris, guru. Pena-pena
pena-pena itu bagus sekali. Dan buku-buku ini baru. Apakah buku-buku ini milikmu, Muhammad? Nah, Bukan. Buku-buku ini milik Hamid. nah, ahsanti. Ba'daha Tafaddoli Febri, Yoni, tafaddoli. Naam. Mudarris. Aina dafatirukum ya ikhwan? Ali. Ya huna ala hadzal maktabi. kariri, ulang. Hiya huna ala hadzal maktab. Gitu bacanya. Ustaz. Ali. Ya huna ala hadzal maktab. Ya, ala hadzal maktab. Ala hadzal maktab. Nah, Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudara-saudara? Buku-buku tulis di sini, di atas meja ini. nah. Baik, sekarang kita unzuru ila tamarin. Nah, na'ti ila tamarin ikhwat wa ayatul akhwat. Tamarin. Tamarin. Baik, ikra'u jama'atan ikhwat. Tamarin. Tamarin. Nah, artinya apa? Latihan. Latihan. Perhatikan nih. Ta'ammalil. Bacanya sekalian diperhatikan. Ta'ammalil amsilatal atiyah. Diharakati yang belum bisa baca. Ta'ammalil amsilatal atiyah. Atau boleh ta'ammal al-amsilatal atiyah. Itu diperhatikan bacanya yang benar, nanti jangan sampai salah. Ya. Boleh ta'ammalil amsilatal atiyata. Boleh ta'ammal al-amsilatal atiyata. Boleh. Lihat di sini, suruh perhatikanlah contoh berikut ini. Ya, perhatikanlah al-amsila itu contoh. Contoh-contoh di bawah ini. Al-atiyah itu di bawah ini atau berikut ini. Mufrad artinya tunggal, makna satu. Tadi yang saya jelaskan, ya. Mufrad itu artinya makna satu, makna tunggal. Hada. Dia itu perhatikan hada. Talibun jadidun. Hada. Talibun jadidun. Lihat, perhatikan. Yang di garis bawahi, lihat situ hada. Untuk apa ikhwah ini? Laki-laki bilangan Tunggal. Mufrad. Tunggal. Ini laki-laki bilangan mufrad, bilangan satu. Tunggal. Ya, ada. Lihat itu talibun, laki-laki dan Tunggal. Jadidun, laki-laki dan tunggal. Sama enggak? Sama. Ini yang tadi Ustaz jelaskan ini, ya. Sama semua. Lihat. Hadza talibun jadidun. Lihat, perhatikan di situ. Talibun murid, satu murid. Gunakan hadza sesuai antara subjek dan predikatnya. Dan sifatnya juga satu, jadidun. Ya kan, sesuai. Maka lihat dominnya, huwa. Sesuai enggak murid dengan huwa? Sesuai. Ya enggak? Ya, karena dia apa? Murid berakal. Pakai huwa. Huwa maksudnya balik ke talib. Hadza talibun jadidun. Ini murid baru. Ini seorang murid baru. Dia huwa itu balik kemana? Kemana, Iwan? Ke talib. Huwa balik ke talib. Huwa murid tadi, murid yang baru tadi, seorang murid yang baru. Min apa? Belgia. Apa? Belgia.
Belgika. Belgia maksudnya. Belgia. Ya. Belgika. Belgia. Paham sama sini? Ini kan? Biasanya ini sesuai semua. Sekarang jamak. Lihat nih, yang tadi Ustaz bilang pakai haula. Haulai tullabun jududun. Pakai haula. Talibun jamanya tullab. Tullab. Jamanya. Talibun jamanya tullabun, tapi dia berakal. Jamak taksir tapi berakal. Ya kan? Pakai haula. Talibun itu berakal, murid kan berakal, manusia. Jamaknya tullab. Mufradnya talib. Jamaknya tullab. Musananya talibani. Gitu. Jadi apa? Sifatnya jududun. Juga jamak. Haulai jamak untuk mudzakkar dan boleh juga perempuan. Tullab ini jamak mudzakkar laki-laki, jududun juga jamak. Jamak taksir juga, ya. Sesuai, bilangannya sesuai. Laki-laki, bilangannya laki-laki untuk jamak, laki-laki juga untuk jamak. Sesuai. Maka di sini kata gantinya adalah hum. Tadi kata gantinya huwa kalau talib, kalau tullab kata gantinya hum. Karena jamak. Hum, karena berakal. Hum min Belgika. Nah, gitu. Nah, sekarang ini yang berikutnya. Perhatikan, sampai sini paham dulu sebelum kita teruskan. Insyaallah. Nah, sekarang yang mufrad lagi, bawahnya. Hadza kitabun jadidun. Ini sebuah buku baru. Satu. Ini sesuai kalau hadza ini karena dia satu untuk laki-laki hadza ini. Kitabun juga satu laki-laki. Maksudnya satu mudzakkar maksudnya. Jenisnya dilihat dari jenisnya laki-laki kitabun. Hadza tunggal, mana tunggal dan untuk laki-laki. Kitabun adalah dari segi jenisnya laki-laki dan tunggal. Maka sesuai. Hadza kitabun, sesuai. Kemudian sifatnya jadidun, sesuai. Satu juga. Kata gantinya huwa. Boleh, Ustaz? Boleh. Huwa hadza kitabun jadidun. Huwa karena kitab itu dihukumi laki-laki. Jadi pakai huwa. Hadza kitabun jadidun. Huwa buku itu min Belgika. Buku itu dari Belgia. Ya, buku itu dihukumi apa? Mudzakkar kan? Bukan mudzakkar apa yang majaz, bukan yang hakiki. Mudzakkar ada yang laki-laki yang punya jenis kelamin, ada laki-laki yang dihukumi laki-laki tapi tidak memiliki jenis kelamin, disebut dalam ilmu nahwu isim mudzakkar majaz gitu. Kemudian yang ini yang perhatikan yang terakhir yang tadi Ustaz jelaskan di atas, al-jam'u hadhil kutubun jadidatun. Lihat. Pakai hadhihi kutubun jadidatun. Jamaknya. Tadi mufradnya kitabun, jamaknya jadi kutub. Tak pakainya hadhihi. Dan sifatnya juga perempuan juga. Satu perempuan jadidatun. Ya, bukan jududun. Ya. Dan juga kata gantinya hiya. Hiya menggantikan kutub. Min Belgika. Itu yang tadi saya jelaskan. Dan itu dijelaskan lagi di bawah. Dan makanya jamak taksir yang tidak berakal dihukumi satu perempuan. Itu kesimpulannya. Paham?
Ustaz mau tanya. Oh, iya. Nah, fadhol. Untuk yang musanna salim itu Musana salim, nggak ada musana salim. muannas salim. Maaf. Untuk jamak muannas salim itu isim isyarahnya apa Ustaz? Tetap Jamak hadi. muannas, Salim jamak yang muannas salim yang sa'atun kan kalau jamaknya sa'atun itu kan muannas salim ya Ustaz. Itu isim isyarahnya tetap hadihi atau haulai? pakai hadihi. Nggak boleh Hadihi. pakai haulai. Diingat-ingat itu kan anaknya udah jelasin, Mak. Haulai itu untuk apa ya, Kak? Yang berakal. Berakal. Kalau haulai itu berakal, baik laki-laki maupun perempuan, tapi nggak boleh yang ghairu akil, yang tidak memiliki akal, nggak boleh pakai haula gitu. Syukran. Hadihi sa'atun, misalnya hadihi sa'atun itu jamak muannas salim, tapi pakai hadihi. Yang lain ada yang belum paham? Kalau udah alhamdulillah paham semua nih. Besok baru kita latihan ini di halaman 93. Nah, lihat di situ baca-baca dulu ya. Sebelum masuk ke grup, di murojaah lagi, dibaca-baca dulu. Wah, apa nanti bahas apa nih Ustaz nih? Kayak gitu. Nanti anak nanyanya lebih dalam. Tapi kalau baru masuk, nggak paham pembahasannya apa yang akan dipelajari, ya ini mah susah cepat bisanya. Kalau bisa udah tahu duluan mau bahas apa Ustaz nanti ya, gitu. Sebelum masuk ke majelis ya. Jadi cepat bisanya. Tapi kalau baru masuk, ini bahas apa nanti ya, bingung apa. Nah itu yang bingung itu. Nggak pernah murojaah yang kayak gitu. Yang itu yang murid kaslan itu. Murid malas gitu. Kaslan. Mau tahu murid kaslan. Kaslan itu ya kalau duduk di kuliah atau apa, ya dia nggak tahu pembahasannya apa gitu. Anak dulu waktu magister itu teman-teman, ya itu nggak tahu mau bahas apa, gurunya mau bahas apa, nggak ngerti apa yang mau dibahas gitu. Bahkan sampai jadwal presentasi aja nggak tahu apa yang mau dipresentasi. Itu model-model kayak gitu tuh. Allah musta'an. Jangan sampai lah kayak gitu. Jadi harus sebelum masuk majelis, antum nggak tahu nih pembahasan apa Ustaz nanti nih, apa nih gitu. Masalah apa nih gitu. Jadi cepat. Tapi kalau nggak ngerti apa yang dibahas apa ya itu susah gitu. Ya, tapi itu aja dari Ana. Ada lagi mungkin, ini udah malam, besok baru ini dibaca-baca dulu nih dari sini apa disuruh apa nih sama penulis gitu. Baca sendiri kan walaupun nggak ada harokatnya kan, masa baca kayak gini salah. Kan udah halaman 93 ini loh. Jangan salah sedikit nggak apa-apa sih. Tapi jangan salah semua, kebangetan kalau salah semua nggak tahu. Ya sudah. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ikhwan, akhwat, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain ada nggak? Malam-malam ada bingung lagi, nggak bisa tidur lagi. Tanyakan. Tanya sebelum Ustaz bertanya. Bertanyalah sebelum Ustaz bertanya. Mumpung dikasih kesempatan bertanya. Ini masih pemanasan, belum hakikatnya ini. Kalau udah hakikatnya, Anda tanya satu-satu. Ya, Ustaz, insya Allah. Afwan Ustaz. Ya. Ya. Berarti ini tuh misal untuk yang jarak dekat yang tidak berakal berarti pakainya hazihi tetepan.
Gimana maksudnya? Bisa diulang? Untuk ininya Ustadz, isim isyarahnya. Berarti kalau misalnya jaraknya dekat, kemudian tidak berakal, pakainya hazihi. Kalau jaraknya jauh, berarti pakai tilka gitu. Iya. Dilihat setelah isim isyarahnya ya, bukan isim isyarahnya yang diperhatikan. Setelah isim isyarahnya itu benda apa, kata apa di situ. Misalkan, kalau itu katanya misalkan contoh muhandisun atau mudirun, ya nggak boleh pakai hadihi, sesuaikan. Setelah itu hada mudirun, kayak gitu. Nggak boleh pakai hadihi, haram. Karena apa? Itu kan laki-laki, mesti dikasih perempuan. Pakai hada. Dilihat setelah itu kalimat apa yang mau isarohnya itu ke benda apa, ke orang yang mana. Kalau isarohnya ke orang laki-laki, maka isim isarohnya disesuaikan. Misalkan baju ini kan bukan orang kan, bukan orang, baju. Bahasa Arabnya apa, Ustaz? Libasun. Pakai hadihi, boleh nggak, Ustaz? Nggak boleh. Kenapa? Kan nggak berakal, Ustaz. Nggak boleh hadihi libasun. Salah. Yang benar hada libasun. Yang tadi Ustadz itu, makanya itu kok jadi bingung saja. Enggak, yang penekanannya itu boleh pakai hadihi bilangan satu perempuan tunggal untuk perempuan itu kalau jamak yang tidak berakal, jamak ya. Kalau dia bendanya tidak berakal, kitab atau bangku atau baju, karena dia kan dihukumi mudzakkar, dihukumi laki-laki, maka isim isyarahnya harus laki-laki. Hadza libasun, itu yang benar, nggak boleh hadhihi libasun, ya salah. Masa hadhihi libasun, pakai hadza libasun. Kayak masjid berakal nggak? Tidak, nggak boleh pakai hadhihi, haram. Harus pakai hadza masjidun. Pakai hadza masjidun. Gitu. Rumah juga. Rumah berakal nggak? Tidak. Boleh nggak pakai hadi? Nggak boleh. Harus pakai hadza baitun. Yang tadi, yang pembahasan tadi adalah untuk jamak yang tidak berakal. Pembahasannya di situ. Nah, Ustaz. Ya, paham itu, ya? Iya, itu yang Anda maksud. Tadi ketinggalan jamaknya. Maksudnya jamaknya itu. Kalau untuk yang jamak yang tidak berakal, iya benar. Nah, tapi kalau mufrad ya sesuai kaidah gitu. Musananya ya harus ngikuti. Nah, Ustaz. Boleh. Nah, yang Anda maksud tadi yang jamaknya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Yang lain? Nah, nanti besok pagi langsung Ana sebutkan namanya, langsung lengkapi ya titik-titik yang berikut itu. Makanya di sini, lihat di sini ada juga hada najmun. Itu salah atau benar? Benar. Ini ya sebuah bintang atau ini bintang. Boleh. Ini bintang, memang begitu. Yang tadi pembahasannya adalah yang jamak boleh pakai dihukumi satu perempuan adalah jamak yang tidak berakal. Jamak taksir, maksudnya jamak taksir yang tidak berakal dihukumi satu perempuan gitu. Tidak harus mengikuti, harus jamak juga. Ya, nah. Saya sampai sini mungkin, Ridho. Kalau nggak ada lagi. Ya, na'am Ustaz. Jazakallahu khairan ala ilm Ustaz.
mungkin ya mungkin kita harus persiapan buat besok pagi pukul 5. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz, kepada kita semua untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu agama Islam, khususnya dalam mempelajari bahasa Arab. Insya Allah untuk yang ikhwan mohon jangan keluar sebentar terlebih dahulu. Yang akhwat nantinya bisa dipersilakan untuk keluar dari Zoom ini. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.